Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu kembali dengan Pak Aris. Kali ini Pak Aris akan menjelaskan tentang proyek fisika. Ini hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama latar belakang, lalu jenisnya, prosedur, dilanjutkan dengan jadwal, kriteria penilaian, dan alokasi penilaian. Mari kita cek satu persatu. Mengapa proyek belajar ini dilakukan? Yang pertama, merupakan sebuah kewajiban karena dalam kontrak belajar siswa kita diwajibkan membuat proyek minimal 1 per semester. Lalu, melihat kemampuan literasi masih rendah. Ingat, literasi bukan hanya melihat atau membaca, tapi juga mengevaluasi dan menerapkan. Kemampuan menulis, terutama menulis karya ilmiah, masih rendah. Nampak banyak di antara kita yang mengalami kesulitan kalau menulis karya ilmiah. Siswa perlu memiliki bank nilai yang mumpuni sehingga layak menjadi pertimbangan kelulusan atau kenaikan kelas. Berikut jenis proyek yang bisa kalian pilih. Ada media pembelajaran. Apa yang dimaksud media pembelajaran? Jadi kalian membuat media yang bisa digunakan kembali untuk pembelajaran fisika. Misal animasi, aplikasi, atau alat peraga. Alat praktis yang dimaksud adalah membuat alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari namun terinspirasi dari konsep fisika. Tulisan ilmiah, membuat tulisan kontekstual, artinya cocok dengan fenomena hari ini yang berguna dalam kehidupan dan menggunakan konsep fisika. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya Pak Aris tulis dalam sebuah lingkaran. Yang pertama dilakukan adalah memilih KD. Berikutnya, mengkonsultasikan jenis latar belakang referensinya, lalu mengkonsultasikan pengerjaannya, mengkonsultasikan kesimpulannya, dan akhirnya melakukan penilaian. Jika masih belum berhasil, bisa memilih KD kembali, dan seterusnya. Berikutnya jadwal. Pertama, kalian harus menulis di Google Form jadwal, rencana, dan lain-lain start dari tanggal 21 Juli 2021. Berarti Google Form-nya akan saya launching tanggal tersebut. Submit paling lambat 25 Juli 2021 karena tanggal 30 kita akan sudah memasukkan ke database sekolah. Start konsultasi 1 Agustus 2021. Terakhir dikumpulkan M-1 berarti seminggu sebelum PAS. Terus ganti proyek hanya boleh sekali, minimal ganti proyek itu B-1 berarti sebulan sebelum PAS. Kriteria penilaian. Pertama, tata cara penulisan. Harus sesuai urutan. Urutannya adalah latar belakang, referensi pembuatan, kesimpulan, di mana bobot nilainya adalah 35%. Proses konsultasi, kesesuaian dengan jadwal, perencanaan, dan eksekusinya itu rubriknya. Bobot nilainya 35%. Produknya, kualitas produknya yang kita lihat itu bobotnya hanya 30%, kalau di total 100%. Alokasi nilai untuk bank nilai kurang. Jika nilai akhir setelah perhitungan kurang, maka itu digunakan untuk menambah nilai tersebut. Kalau lebih, akan dijadikan pertimbangan peringkat jika ada nilai akhir yang sama. Berikut pilihan KD-nya. Yang pertama berhubungan dengan atom ion molekul. Yang kedua berhubungan dengan listrik statis. Yang ketiga berhubungan rangkaian listrik. Yang keenam berhubungan dengan kemagnetan atau elektromagnetik. Sekian penjelasan dari Pak Aris. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat. Mohon petunjuk ini ditindaklanjuti dengan serius, jangan ditunda-tunda apalagi diremehkan. Karena saya yakin Tuhan memberkati usaha Anda. Sekian pemberitahuan saya tentang proyek belajar fisika. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.